banyak sahabat-sahabat yang berkumpul, tidak kurang dari 700 orang yang siap membela Uthman. Tapi Uthman selalu membubarkan mereka sambil mengatakan, tebarkanlah kasih sayang, ya, dan jangan tumpahkan darah karena aku. Jangan tumpahkan darah karena aku. Akhirnya karena para sahabat-sahabat tersebut bubar dan hanya sebagian kecil di antara mereka yang tertinggal, maka akhirnya orang-orang Khawarij tersebut berusaha untuk mendobrak rumah Uthman bin Affan. Dan mereka pun akhirnya masuk ke rumah Uthman. Sebelum masuk ke rumah Uthman bin Affan, maka Uthman bin Affan pada saat itu lagi mengaji dan sempat tertidur sejenak. Kemudian mimpi melihat Nabi SAW datang. Dan mimpi ini diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, Al-Hakim, dan banyak ulama-ulama hadis yang lain dengan sanad sahih. Nabi SAW berkata kepada Uthman dalam mimpinya, "Ya Uthman, inna allaha muqassimuka qamisan, fa in aradakal munafiquna ala khal'ihi fala talkhahu hatta talqani." Wahai Uthman, sesungguhnya Allah telah memakaikan sebuah baju kepadamu. Maksudnya kau akan dikasih kerajaan oleh Allah. Wahai Uthman, jika orang-orang munafik, jadi hadis ini menjelaskan saksi Nabi SAW menyaksikan atau memberikan berita kepada Uthman bahwasanya orang-orang yang mengepung kamu adalah orang-orang yang munafik. Bila orang-orang munafik ini menanggalkannya darimu, engkau jangan menanggalkannya hingga engkau bertemu denganku. Maka Uthman pun akhirnya memahami mimpi Nabi SAW itu, artinya dia akan dibunuh pada hari tersebut. Dan pada hari itu kebetulan memang Uthman bin Affan lagi puasa. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW mengatakan, berbuka puasalah bersama kami wahai Uthman. Maka Uthman pun membiarkan pada saat itu mereka masuk, dan akhirnya pun mereka datang dan mengurumuni Uthman radhiyallahu anhu sambil menghardik-hardiknya. Ada di antara mereka yang tiba-tiba saja mengayunkan tangannya, mengayunkan pedangnya, akhirnya memotong tangan Uthman bin Affan yang terjatuh di atas mushafnya, dan darah yang tertumpah masuk atau jatuh di atas ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi sempat pada saat itu darah Uthman tumpah di ayat Al-Quran pas yang bunyinya, maka Allah akan mencukupkan engkau hai Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Maksudnya Allah akan membalas mereka. Di antara kemudian mereka pun hanya membunuh Uthman. Waktu mereka membunuh Uthman, maka istri Uthman sempat datang sebelum waktu tangan Uthman dipotong. Lalu ada seseorang menampar istrinya Uthman, sampai akhirnya istrinya Uthman terjatuh, dan Uthman pun berkata kepada orang tersebut, semoga Allah membutakan matamu, memotong kedua tangan dan kakimu, dan memasukkanmu ke dalam api neraka. Maka beberapa tabi'in sempat berkata, pada saat itu saya melihat orang yang tadinya menampar istrinya Uthman dan memotong tangan Uthman itu di negeri Syam, matanya buta, kedua tangannya putus, dan kedua kakinya juga putus. Lalu orang tersebut menangis-nangis sambil berkata, gitu kan, sungguh saya celaka, ya. Maka kami pun mendekatinya sambil berkata, siapa kamu ini dan kenapa kamu berkata begitu? Dia sempat mengatakan, sungguh saya celaka, saya pasti masuk neraka. Maka kami pun, ini diriwayatkan oleh Abi Kilabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia berkata, aku bersama kawan-kawanku di Syam, aku mendengar seseorang berkata, aduhai celakalah aku akan masuk neraka. Maka aku pun mendatanginya, ternyata dia adalah salah seorang laki-laki atau seorang laki-laki yang buntung kedua tangannya, kedua kakinya sampai pangkal pahanya, kedua matanya buta, dan dia terselungkup di atas wajahnya. Aku bertanya kepadanya tentang keadaannya. Dia berkata, aku termasuk orang-orang yang menyerang rumahnya Uthman. Ketika aku mendekati Uthman, istrinya berteriak, maka aku menamparnya. Uthman pun berkata, ada apa denganmu? Semoga Allah memotong kedua tanganmu, kedua kakimu, membutakan kedua matamu, dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka aku gemetar, aku keluar berlari ketakutan. Aku telah ditimpa apa yang telah engkau lihat. Yang tersisa dari dua Uthman adalah aku masuk neraka. Maka Abu Kilabah mengatakan rahimahullah, maka aku berkata kepadanya, kecelakaan dan kebinasaan memang pantas untukmu. Jadi sebelum pun orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan ini masuk dan membunuh mereka, atau sebelum mereka meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kebesarannya dengan menghukum satu persatu orang-orang yang terbunuh.
Sampai Yazid ibn Hubayb berkata rahimahullah, kebanyakan orang-orang yang menyerang Uthman semuanya menjadi gila. Ya, subhanallah, semua yang masuk ke rumah Uthman kalau bukan mati parah kena penyakit berat, maka mereka gila dan meninggal dalam keadaan gila tersebut. Dan ini tidak tertinggal satu pun kecuali mereka semua begitu. Dan akhirnya kita tutup bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya Khalifah Ar-Rashid yang ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan hal-hal yang mulia. Pertama, Allah muliakan dengan masuk Islam. Yang kedua, menikah dengan kedua anak Nabi SAW. Yang ketiga, berinfak dengan banyak sekali hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat jaminan surga. Yang keempat, menjadi orang kayanya sahabat, ya, dan mulia hidup di dunia. Yang kelima, menjadi khalifah dan akhirnya memimpin dunia. Yang keenam, mengekspansi Islam ke seluruh wilayah-wilayah dan banyaknya orang manusia masuk Islam, berarti Uthman bin Affan yang panen pahalanya. Dan yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan mati syahid. Dari penyebab saja orang-orang itu datang, tapi Allah memang ingin mendatangkan mati syahid untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. InsyaAllah sampai sini bahasan kita. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini. Dan seperti biasa insyaAllah di bulan-bulan sebelumnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah sholat duhur nantinya. Kalau benar dari Allah, kalau salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tanya jawab insyaallah pada duhur ini, dan teman-teman insyaallah sabar sedikit dalam menghadapi majelis ilmu, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita mengetahui kadar besarnya pahala yang kita panen pada hari kiamat, mungkin jelas kita akan menunda laparnya sampai selesai pertanyaan, gitu kan. Cuma memang ini butuh keimanan dalam masalah itu. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan ekspansi dakwah? Sedangkan di tempat kami para ustadz sulit untuk diundang ke masjid atau musola-musola kecil. Bedakan dengan masalah ekspansi dakwah dengan ekspansi jihad tadi ya. Kalau ekspansi dakwah itu bisa dengan cara banyak sekali. Dakwah itu kan sekarang macam media. Jadi jangan Anda terikat dengan ustadz. Kalau terikat dengan ustadz yang harus dipanggil, itu nggak bisa, otomatis ya. Saya seringkali terpaksa harus menolak beberapa jadwal. Karena memang nggak bisa, nggak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi kami punya batas-batas waktu, ya kan gitu. Punya juga keluarga, punya pekerjaan, nggak bisa. Itu pun kadang-kadang subhanallah dalam satu hari saya punya jadwal 4 kali. Di sini 2 jam, sana 2 jam, itu sudah 8 jam. Perjalanannya masing-masing dari satu tempat ke tempat lain sejam. Itu berarti 12 jam setengah dari umur sehari itu sudah dipakai. Kira-kira kalau ditambah lagi kapan istirahatnya, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk kerja, gitu kan. Kadang-kadang subhanallah saya tiba di rumah ikhwan akhwat sekalian, itu saya tinggal turunkan, jatuhkan badan saya di ranjang tidur karena capeknya gitu. Jadi memang, dan mungkin saya rasa teman-teman dai sama gitu. Ya, saya merasakan hal yang sama. Pernah juga ada salah seorang ikhwah mengirim kepada saya WhatsApp dan akhirnya ditegur oleh beberapa dai tentang sulitnya untuk mengundang ustadz-ustadz ke daerah-daerah mereka. Memang, dan mereka kecewa gitu karena tidak bisa datang. Subhanallah, kita kadang-kadang melupakan bahwasanya ilmu itu didatangin, bukan mendatangkan sebenarnya. Kita lihat kalau ulama salaf kita dulu dari tabi'in, mereka mendatangi para ulama untuk belajar, bukan ulama yang didatangkan. Bayangkan kalau setiap alim harus dikirim kemana-mana, itu kan berapa banyak waktu mereka yang habis. Nabi SAW memang kalau satu kota membutuhkan dikirim 1 orang. Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, untuk satu negeri Yaman, gitu kan. Nanti dia duduk di satu tempat, yang lainnya pada datang belajar, murid-muridnya nanti nyebar, seperti itu semestinya sistemnya. Di Indonesia enggak, kita mau balik, gitu kan. Saya pernah diundang Bapak Ibu sekalian di pengajian di daerah Kemang, di sini pengajian nih, karena dia rasa suka cocok pengajiannya, undang lagi di tangga sebelahnya. Ini hari Senin, ini hari Selasa, sana hari Rabu, berkisar-kisar di situ terus gitu, berputar. Saya bilang untuk apa? Berkumpul satu tempat, saya datang Jakarta Selatan, nanti di situ, karena memang nggak bisa, gitu kan, sulit. Nah, selain daripada itu, bisa kita kembangkan dengan, sekarang alhamdulillah media banyak, ada DVD, ini seperti ceramah kita selalu diangkat, diupload, jazakumullah khair sama teman-teman tim, selalu mengedit kemudian menaikkan di YouTube, Anda bisa download gratis. Bahkan banyak sekali di antara muslimah kita,
yang menyampaikan pada saya bahkan di luar negeri, subhanallah. Saya dihubungi dari Jerman, dihubungi dari Prancis, dihubungi dari Australia. Orang-orang Indonesia yang mendengarkan ceramah-ceramah, yang ceramah saya banyak di-download sama mereka. Bahkan mereka bilang kadang-kadang lagi masak dengerin Ustaz, lagi ngurus anak dengerin ceramahnya. Karena mereka kadang-kadang kalau suaminya kerja nggak ada aktivitas, mereka bisa lakukan itu, gitu kan? Bahkan saya pernah di Kalibata dipeluk oleh seorang bapak, tiba-tiba datang lalu mengatakan, Ustaz Khalid, ya dipeluk, saya nggak tahu siapa. Iya Pak, dia bilang saya ini mungkin Ustaz tidak kenal. Saya punya musola di Kalimantan di kampung Ustaz. Tiap subuh saya putar ceramahnya Ustaz. Nggak mungkin kalau ngundang saya ke sana. Di-download sama dia, diputarin, jemaahnya semua pada ngumpul nonton. Sama saja sebenarnya dengan hadir kan. Jadi mudahkan cara itu. Jadi jangan memahami ekspansi dakwah itu harus dai-dai pada nyebar ke sana sini. Kesian mereka juga nggak punya waktu untuk itu kan. Tapi kita lihat kembali kepada konsep awal, itu para sahabat didatangin, para tabi'in didatangin. Memang ilmu itu didatangin, sehingga nanti menyebarlah ilmu itu setelah insya Allah dipelajari oleh banyak orang-orang. Siapa pembunuh Utsman bin Affan dan apa ada keterkaitan pembunuhan Utsman dengan fitnah di masa Ali radhiyallahu anhu ajma'in? Tidak disebutkan, ya, tidak tersebutkan dalam semua buku sejarah siapa yang langsung membunuh Utsman bin Affan, gitu kan? Karena pada saat itu memang yang masuk ke rumah Utsman rame-rame semuanya, kaum Khawarij ini. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang masuk hadir tertuduh pada saat itu. Tapi memang tidak tahu siapa yang menusuk Utsman dengan pedangnya, tidak tahu karena ramehnya orang. Jadi diibaratkan, saya pernah belajar sejarah di tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah di waktu itu masih di Madinah. Dosen saya menjelaskan masalah fitnah terbunuhnya Utsman sampai beliau menangis, meneteskan air mata di kelas. Luar biasa orangnya gitu. Sampai dia bilang, ibaratnya pembunuhan Utsman ini radhiyallahu anhu seperti ada seseorang baik lagi jalan, tiba-tiba dikeroyokin oleh orang, gitu kan? Tidak tahu siapa ini, kelompok datang ngeroyokin, semuanya rame-rame mukul. Lalu matilah orang tersebut. Siapa yang akan dituduh? Nggak ada, nggak jelas, karena semuanya partisipasi. Pada saat satu mukul, yang lain pada mukul semua. Siapa yang pukulannya mematikan itu nggak tahu, karena memang waktu itu semuanya rame-rame masuk ngeroyokin, sudah dinasehatin nggak mau, gitu kan? Nah, salah satunya ya tadi yang sempat kena ya doanya Utsman bin Affan, gitu kan? Itu pun dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan, karena para ulama menganggap tidak penting untuk mengetahui nama pembunuh itu. Yang penting adalah mengetahui bagaimana pengorbanan Utsman radhiyallahu anhu. Kalau masalah fitnah yang datang setelah Ali memang benar. Jadi pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah spontan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Disebabkan karena masyarakat Madinah masih mengingat keputusan Al-Umar bin Khattab. Ingat waktu beliau ingin meninggal, beliau kan ngumpulin 6 orang yang terjamin masuk surga. Yang terkerucutkan kan dari 6, 2 orang, Utsman dan Ali. Nah pada saat Utsman diangkat karena lebih hadis, 1-2 hadis dibandingkan sahabat, terbunuh, maka diangkatlah Ali spontan oleh mereka, karena waktu itu memang kandidatnya setelah Utsman Ali yang terkuat, gitu kan? Dipilihlah oleh masyarakat Madinah tanpa khilaf. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan memang sepupu Utsman bin Affan yang sudah kita jelaskan, ya, gubernur tapi bukan dari zaman Utsman saja, dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, salah satu penulis wahyunya Nabi. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Beliau meminta agar pembunuhnya Utsman ditangkap dulu, cari tahu siapa, ditangkap, lalu kita angkat seorang khalifah setelah itu. Jadi tidak jadi fitnah, enggak menjadi sebuah tradisi nih pemimpin dibunuh-bunuh, gitu kan? Itu yang dimaksudkan oleh Muawiyah. Lalu Ali mengatakan tidak bisa, kalau tidak ada khalifah enggak mungkin kita bisa nangkap pembunuhnya. Maka terjadilah perselisihan pada saat itu. Nah perselisihan ini sebenarnya sederhana sekali, hanya perselisihan pendapat. Maka Muawiyah pun keluar dengan kurang lebih 3.000 atau 4.000 orang dari negeri Syam, niatnya mau pergi ke Madinah untuk bermusyawarah dengan Ali bagaimana nih jalan keluarnya. Jangan dibiarin pembunuhnya Utsman gak ditangkap, cari tahu hukum semuanya, gitu kan? Baru kami baiat Anda. Ternyata waktu Muawiyah keluar, ada kaum Khawarij yang tadinya menjadi penyebab terbunuhnya Utsman. Mereka takut kebongkar, maka mereka sebarin fitnah. Apa yang mereka sebarin fitnah? Mereka bilang ya pada Ali, dikirim surat, Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam. Maka Ali tangkapnya Muawiyah ini mau memberontak, gitu kan? Ali pun keluar dengan pasukannya, bukan niat untuk berperang sebenarnya, untuk berjaga-jaga.
Muawiyah pun dikirimin surat oleh kaum Khawarij. Pada saat Ali sudah mereka tahu keluar, mereka memata-matain, lalu mereka mengatakan bahwasanya hai Muawiyah, Ali sudah keluar dari Madinah membawa pasukannya. Ketemulah dua pasukan di wilayah Siffin. Dua-dua menyangka satu saling menyerang satu sama yang lainnya, mau menyerang gitu. Tapi Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka nggak berperang dulu, ditahan pasukannya. Saling kirim surat, negosiasi. Ada apa nih sebenarnya? Bagaimana jalan keluarnya? Setelah Muawiyah tahu maksud Ali keluar karena dapat surat, tidak tahu dari mana jelasnya bahwa saya Muawiyah keluar mau menyerang. Muawiyah pun tahu ternyata yang mau keluar, Ali mau keluar dari Madinah karena mau menyerang dia. Maka itu terputuskan karena dua-duanya ketemu dan bermusyawarah. Orang Khawarij nggak terima karena sudah mau pisah nih. Maka orang Khawarij ini membagi dua kelompoknya dan mereka tidak ditahu siapa, memang dalam sejarah tidak disebutkan. Ada ciri-ciri umum saja kan. Nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib pada saat kita bahas insya Allah di bulan depan, nanti kita akan bahas banyak tentang kaum Khawarij karena Ali akan memerangi mereka, gitu kan. Intinya mereka waktu itu lempar anak panah dari kemahnya Muawiyah ke kemahnya Ali di malam hari. Besok sudah mau bubar nih, udah sepakat gitu kan. Lempar anak panah dari kemahnya Ali, ada juga yang lempar anak panah dari mereka. Maka dua kelompok kira saling menyerang. Kita tahu sendiri ya, rasionalnya gini. Kalau kita lagi jalan rame-rame, sana juga ada kelompok jalan rame-rame, nggak saling kenal pun. Lalu ada satu orang dari kelompok A ini ngelempar batu ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti berantem, iya kan? Walaupun tidak ditahu siapa maksudnya, apa tujuannya nggak ditahu. Jadi bisa berantem dan itu sulit untuk dibendung. Nanti mungkin sudah ada yang parah, ada yang ini, ada yang itu, baru mungkin berhenti. Itu terjadi. Maka setelah terjadi peperangan pun, Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada Muawiyah, mengirim orang mengatakan berhentikan peperangan. Muawiyah pun mengatakan berhentikan peperangan. Berhenti peperangan. Nah, kelihatanlah kelompok Khawarij ini. Dari mana kelihatannya? Waktu itu Ali memberhentikan peperangan, Muawiyah juga berhentikan peperangan, dan Muawiyah mengikrarkan, saya menganggap anda sebagai khalifah, selesaikan aja tugas anda, saya akan pulang ke Syam. Dan sudah banyak darahnya umat Islam yang terbunuh, gitu kan? Nah, keluarlah kelompok Khawarij nih, keluar mereka sekelompok orang gitu, lalu mereka mengatakan kepada Ali, wahai Ali, dianggap Quran, kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Mestinya Muawiyah ini nggak boleh dimaafin, udah keluar mau melawan khalifah, bunuh aja. Mereka paling hobi begitu, buat keributan, gitu kan? Nah, sama Ali dikatakan tidak mungkin saya membunuh muslimin, nggak mungkin, ini nanti terjadi fitnah. Maka Muawiyah pun disuruh pulanglah Muawiyah. Ternyata kelompok Khawarij ini buat masalah nih. Nanti akan kita bahas zamannya Ali radhiyallahu anhu itu, mereka buat masalah, mereka keluar dari pasukannya Ali, kemudian mereka membunuh di tengah jalan. Banyak orang yang dibunuh muslimin. Siapapun yang temuin yang tidak sefaham, yang tidak mengatakan Ali kafir, maka dikatakan dia boleh dibunuh, halal darahnya, gitu kan? Sampai pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, nanti Ali dibunuh oleh salah satu dari orang Khawarij ini. Dia menganggap itu pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, membunuh khalifah. Jadi bagi mereka itu biasa membunuh khalifah, memberontak. Makanya kan dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah nggak boleh mengkafirkan pemerintah tertentu kalau dia muslim selama memang tidak ada indikasi jelas kekufuran padanya, dan wajib patuh selama memang mereka masih membiarkan kita sholat, gitu kan? Itu jelas konsep dasar pemimpin dalam Islam. Dan saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin dalam Islam, dalam ceramah saya di YouTube ada. Di depan juga teman-teman panitia siapin DVD-nya. Itu ada khusus saya ceramah sekitar 2,5 jam bicara masalah hal seperti ini. Jadi tidak jelas pembunuhnya siapa, tapi memang fitnah terjadi cuma disebabkan karena kelompok Khawarij. Nanti yang kita jelaskan di zaman Ali radhiyallahu anhu. Apa benar pedang Khalid bin Walid merupakan pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setahu saya Allahu alam bukan pedang dari Nabi SAW. Tapi waktu itu pedang Khalid bin Walid yang dia pakai membunuh muslimin di perang Uhud, dia serahkan ke Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, pedang inilah yang telah banyak membunuh muslimin dulu di tangan saya, maka saya ingin serahkan. Lalu Nabi SAW mengembalikan pedang tersebut, mengatakan, wahai Khalid, dulu kamu menggunakan bunuh muslimin, sekarang gunakanlah untuk membela agama Allah. Maka Khalid bin Walid pun bersumpah atas nama Allah akan menggunakan pedang tersebut di jalan Allah, dan betul sampai dia meninggal menggunakan pedang tersebut. Dan kata Nabi SAW untuk melihat perannya Khalid bin Walid dalam peperangan banyak sekali, bagaimana di perang, dan kita tahu kisah-kisah nanti yang kita bahas pada saat insyaallah pada saat membahas kisah beliau bagaimana peperangan yang dipimpin. Bahkan bisa dikatakan semua peperangan dipimpin Khalid bin Walid pasti menang, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus. Itu yang ada. Apakah Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Al-Quran oleh Uthman urutannya sama dengan Al-Quran yang sekarang, di awal Al-Fatihah dan di akhir dengan surah An-Nas? Sama.
Karena yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Perlu Anda tahu, dan ini sudah saya bahas panjang lebar di pelajaran sirah sebenarnya. Jadi Nabi SAW waktu turun ayat itu turunnya masih berserakan. Turun 3 ayat, turun 5 ayat, turun 10 ayat, ada turun 1 surah. Lalu Nabi SAW yang mengatakan letakkan ayat ini di surah ini ayat sekian, letakkan ayat ini di surah ini. Jadi Nabi SAW yang susun tuh. Ya, kadang-kadang turun surah An-Nisa ayat sekian, 100 sekian. Nanti dia turunnya awal-awal dibandingkan dengan awal-awal surah An-Nisa, tapi Nabi SAW suruh taruh di ayat sekian. Allah yang tuntun, gitu kan? Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah tersusun rapi itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, memang sudah begitu susunannya. Dan itu sudah semua sahabat sudah maklumi dan mereka sudah menghafal itu. Mereka sudah menghafal, jadi tidak ada susunan yang baru. Makanya Utsman bin Affan hanya menyatukan dalam bacaan dan dialek orang-orang Quraisy supaya tidak kacau balau. Di zaman Nabi SAW, Al-Quran belum ada tanda bacanya. Sekarang kan sudah ada tanda baca. Banyak orang yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tolong penjelasannya. Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak pernah Nabi SAW contohkan, gitu kan? Itu di sini dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Kalau dalam Al-Quran memberikan baris atau tidak pakai baris, itu tidak ada hubungannya kecuali dia mengubah barisnya. Misal hadza dia ubah menjadi hadhi misalnya. Itu dia mengubah lain. Tapi kalau bacanya hadza memperjelas dengan ditambah fathah 2, itu bukan bid'ah. Karena memang seperti bacanya sama, gitu kan? Jadi pemahamannya keliru kalau dikatakan perubahan bid'ah. Bid'ah itu memang dia mengubahnya atau dia mendatangkan sesuatu yang Nabi SAW tidak contohkan dari luar bacaannya pun, gitu kan? Tapi ini sama bacaannya, cuma digunakan fasilitasnya. Gitu. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank, gajinya riba kah? Lalu jika saya bekerja di bank akan umroh pakai uang bonus tahunan, boleh atau tidak? Kira-kira saya tanya kembali penanya, Anda mau saya jawab apa? Hah? Kira-kira saya kerja di bank konvensional, maunya saya jawab apa? Boleh kan? Tidak boleh. Tidak mungkin ada seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir mau mengatakan apa yang Allah haramkan halal. Nggak mungkin. Karena bertanggung jawab saya depan Allah Subhanahu wa taala. Kerja di bank konvensional riba, haram, dan itu berdosa. Kalau Anda tetap bekerja di situ berarti Anda siap menanggung konsekuensinya, gitu kan? Dalam Islam kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa dan dia akui itu kedosa, kemudian dia berusaha keluar bertaubat, itu lebih baik dibandingkan orang buat dosa dia mencari jalan untuk membenarkannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad? Dosa itu adalah yang berkecamuk di dalam hidupmu, dalam hatimu, walaupun kau sudah tanya ke sana sini fatwanya. Subhanallah ya. Ingat teman-teman yang masih bekerja ya, saya sudah jelaskan tadi, rezeki di tangan Allah. Belasan tahun Anda hidup tanpa bekerja. Kenapa sekarang dengan 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja di bank lalu ketakutan untuk keluar? Subhanallah. Mana kita yang belasan tahun yang lalu hidup tanpa berusaha pun sudah datang rezekinya, gitu kan? Artinya tetap kita ikhtiar. Tapi saya pernah jelaskan, ada juga ceramah saya kalau diikuti itu judulnya Saudaraku Ini Rahasia Rezekimu. 2,5 jam saya bicara masalah itu. Rezeki sudah sering saya jelaskan seperti sebuah pohon. Ada yang buahnya bergeletakan, ada yang bergantungan. Yang bergeletakan itu semua orang bisa dapat. Seperti cahaya yang dia tangkap oleh mata bisa melihat, suara yang kita dengar, air yang tiba-tiba kita bisa minum dapat, atau orang memberikan hadiah, itu kan, anggota tubuh bisa bergerak, semua itu rezeki dari Allah SWT. Itu kan kita bisa menunggangi dan mendapatkannya. Ada rezeki di atas pohon, buahnya bergelantungan, butuh tangga, butuh naik, butuh upaya memilih, itu ada, bekerja namanya. Jadi kalau ada orang S1 mau S2 deh supaya saya lebih tinggi gajinya di kampus, itu namanya ikhtiar, naik. Dan ini semua orang kafir, orang beriman akan mendapatkannya, gitu kan? Hanya saja orang beriman disuruh pakai tangga naik, itu tangganya yang bagus, yang kuat, halal. Jangan tangga-tangga yang keropos. Buah yang diambil buah-buah yang masih bagus, segar. Jangan buah yang sudah busuk, itu buah-buah yang haram. Ambil yang baik. Seperti itulah pemahamannya, gitu kan? Jadi jangan pernah takut dengan rezeki. Rezeki itu di tangan Allah SWT. Ingat, pegangi ini. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat dengan hasanat hasan ya, riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, kalau seseorang itu lari dari rezekinya, lari dari rezeki, sebagaimana dia lari dari mati. Orang kan banyak lari dari mati ya. Maka rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana mati mengejarnya.
Dalam hadisnya dikatakan apa? Tidak ada seseorang akan meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan dikasih. Tidak ada orang, kalau memang dia mati sudah begitu ya sudah begitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja ada yang sifatnya tadi orang cuma minta berharap yang berjatuhan, ada yang memang bergelantungan dia berusaha ikhtiar lebih banyak dan itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Kalau Anda ingin umroh dengan hasil riba, setahu saya tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah suci tidak terima kecuali yang suci. Nggak bisa uang korupsi, uang riba, uang curi dipakai untuk umroh atau haji, nggak boleh, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Bagaimana cara menghilangkan penyakit waswas? Dengan ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waswas dari syaitan. Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi waswas itu dari bahasa Arab sebenarnya. Yuwaswis artinya mengganggu, mengacaukan pikiran. Itu dari syaitan. Di sini penanya berkata, kalau saya bisa wudu dan sholat berkali, saya ulang-ulang terus. Sudah sholat, kadang sholat lagi karena was-was disebabkan tidak khusyuk, perasaan kentut, lupa rakaat, terlintas pikiran kotor. Apakah saya harus diruqyah? Mengingat penyakit was-was ini sudah cukup lama yang menyiksa serta menyita waktu saya. Kalau saran saya, pertama obatin dulu dengan ilmu syar'i. Belajar dengan majelis ilmu seperti ini, makin faham maka makin tahu, makin mengenal Allah, makin mengenal Rasulullah SAW, makin mengenal ibadahnya orang-orang saleh, kita akan lebih yakin, muncul keyakinan ini akan menghilangkan was-was, gitu kan. Nah, kalau Anda sudah coba menjalankan itu dan ternyata masih ada gangguan, bisa saja dari syaitan, boleh diruqyah, nggak ada masalah. Ruqyah syariah dibolehkan, gitu kan. Jadi hadis yang mengatakan tidak 70.000 masuk surga tanpa hisab, diantaranya tidak minta ruqyah, maksudnya ruqyah yang tidak syar'i itu. Kalau ruqyah syar'i boleh, karena ruqyah itu kan pengobatan nabawiyah. Ya, jadi itu bukan yang dimaksud dengan ruqyah yang tidak syar'i, yang syar'i, tapi ruqyah yang tidak syar'i kalau dilakukan maka tidak masuk. Kalau ruqyah tidak syar'i dilakukan maka tidak masuk dalam 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ya, boleh saja ruqyah dengan izin Allah, nggak ada masalah. Apa benar hadis yang mengatakan sahabat Rasul ketika perang mendirikan kemah mendengar seseorang di alam kubur sedang membaca surah Al-Mulk? Allahu a'lam. Saya belum pernah tahu riwayat ini. Nah, saya tidak tahu. Jika ruh ditiupkan ketika hamil 4 bulan, apakah harus diadakan pengajian di rumah dengan membaca surah Yunus dan Maryam? Tentu harus ada, tanya dulu ada perintahnya enggak, gitu kan? Nabi SAW pernah baca enggak kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah tadi, surah Yunus dan selainnya? Maka setahu saya Allah alam tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada perintah seperti para sahabat hamil ya hamil saja. Ya mungkin orang mendoakan ya didoakan, gitu kan. Yang terjadi adalah Nabi SAW hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan, mereka membawa bayinya ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendoakan, mentahniknya, mengunyah kurma lalu menempelkan di langit-langitnya, kemudian mengelus rambutnya. Itu yang Nabi SAW lakukan. Gitu kan. Tapi selama hamil belum pernah ada hadis Nabi SAW yang tersebutkan berinteraksi atau memerintahkan melakukan perbuatan tertentu termasuk membaca Al-Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau seseorang ibu niatnya ingin memperdengarkan bayinya Al-Quran secara pribadi, dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al-Quran atau dia tempelkan mungkin MP3 ya atau HP dia didengarkan di bayinya dengan Al-Quran, itu cukup banyak. Karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al-Quran kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran. Itu memang mungkin bisa, tapi secara individual ya. Ini kan tadi yang dimaksud mendatangkan buat acara di rumah membaca surah tertentu, ini tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Bolehkah bersedekah dengan harapan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia? Boleh, nggak ada masalah. Bolehkah saya beribadah berharap balasan dari Allah? Boleh. Kenapa tidak? Namanya bertawassul dengan amal soleh. Boleh saja. Ya kita sudah tahu kisah 3 orang di gua kan, yang terkurung kemudian akhirnya mereka menyebutkan masing-masing amal solehnya. Berharap keluar dari gua, boleh saja, nggak ada masalah. Gitu kan. Dan juga boleh kita beribadah kepada Allah, justru itu poinnya, kita berharap mendapatkan apa yang Allah janji. Misal kita sholat berjamaah berharap dapat 25 kali lipat, berharap dapat 27 derajat, gitu kan. Yang kata Ibnu Abbas 1 derajat dengan derajat yang selebihnya di atasnya adalah jaraknya 500 tahun. Bolehkah saya sholat untuk mendapatkan itu? Boleh, justru itu targetnya. Bolehkah saya bersedekah karena niat agar Allah ganti? Boleh, karena memang begitu.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Janji Allah. Boleh kita buktikan janji Allah, nggak ada masalah. Gitu kan? Salat malam berharap doa saya diterima, boleh. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada masalah.